Halo teman-teman, ini menjawab pertanyaan-pertanyaan di video YouTube yang mengenai SPTOP ya teman-teman. Mohon maaf karena beberapa kali video YouTube gua dihilangkan oleh YouTube ya, entah karena ada yang ngelaporin atau apa ya. Jadi tutorial untuk SPT orang pribadi gua upload ulang dan upload ulang dan upload ulang ya. Kalau hilang gua upload ulang lagi. Jadi mumpung video ini belum hilang, maka gua akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ya buat teman-teman semua. Oke, ini pertanyaan dari yang bagian satu ya, part 1, bagian satu. Ko Awan, Google Sheet apakah bisa di-save dulu sebelum di-print? Kalau bisa di-save, caranya gimana ya? Saya cari nggak menemu tombol save. Oke, di Google Sheet itu tidak perlu save. Tuh, setiap tindakan yang kita lakukan itu otomatis otomatis save ya oleh sistem. Jadi sudah tidak ada namanya save-savean di dunia online Google Sheet ya. Apapun yang lu edit, maka otomatis tersimpan otomatis. Kalau mau balik, Ctrl Z ya, undo. Gitu. Kalau mau redo, Ctrl Y. Gitu aja sih. Jadi udah nggak usah save-savean kayak di zaman Excel dulu. Oke, thank you Pak Aha. Bapak Eko. Pak Awan, kalau kita mau trace daftar harta kita sebelumnya di e-filing, apakah bisa? Harusnya bisa masuk ke DJP online ya. Pajak.go.id ya, versi 2024 dulu. Kemudian, karena beberapa kali coba masuk ke DJP Online tidak bisa masuk dengan recent username tidak ditemukan. Username-nya coba gunakan NPWP yang lama. Ya, coba gunakan NPWP yang lama. NPWP yang lama ya. Atau ganti ke nick yang baru. Eh, juga coba otak-atik di password ya. Password hati-hati sensitif uppercase. Nah, dan coba juga password yang baru di Cortex jika jika pernah mengganti. Mungkin pengaruh ya, silakan dicoba Pak Eko. Kalau enggak datang ke KPP lah juga bisa ya. Pak Awan, mengapa file yang diupload berbeda dengan file yang dijelaskan pada video? File yang diupload sama kok Pak, sama kok, sama kok. Mungkin versi revisi yang terbaru ya, tapi intinya masih sama. Oke, thank you Pak tugas kuliah. Bapak Ziz, yang bisa masuk dan menambah ke prefer itu apa saja? Mohon pencerahannya. Apa maksudnya ini Pak? Yang bisa masuk dan menambah prefer. Prefer adalah pengambilan bagian laba bersih dari CV. Gitu sih. Jadi dari CV-nya ya, prefer itu. Thank you Pak Ji. Bapak Apartemen Jakarta. Kok untuk laporan ISPT 2026 untuk SPT 2025 masih bisa kita lapor via SPT biasa kan ya? Tahun depan kan ya baru ISPT pribadi wajib Cortex. Sekarang Pak, sekarang sudah wajib Cortex ya untuk SPT tahun 2025 yang dilapor di Maret 2026. Ini sudah wajib Cortex ya. Kalau mau manual pakai kertas masih boleh-boleh saja. Oke, Pak Apartemen, thank you. Bapak Mulyanto, kalau saya isi jujur semua, saya nggak berhasil cocokkan dengan total harta 2024 karena keuntungan saya ambil 50% dari penjualan. Nah, bagaimana supaya cocok sedangkan yang dibolehkan kan standar untungnya hanya 30% untuk penambahan harta. Oke, jadi gini Pak, boleh saja kok menaikkan harta dengan keuntungan 50%. Oke, asalkan bisa membuktikan apabila nanti ditanya petugas pajak. Ya, jadi boleh aja, nggak ada masalah ya. Walaupun KLU adalah profit maksimal 30%, tetapi jika WP bisa membuktikan bahwa eh, bisnis saya memang profitnya 50%, maka boleh-boleh saja pakai 50%. Gitu ya. KLU 30% itu digunakan apabila WP tidak bisa membuktikan apa-apa. Gitu. Maka digunakanlah standar yang dibuat pemerintah. Gitu ya. Jadi kalau Bapak bisa membuktikan, maka
tidak usah pakai yang KLU tadi. Gunakanlah yang versi yang menurut Bapak yang benar, dan nanti ketika ditanya, Bapak akan bisa membuktikan. Contohnya, Bapak bisa membuktikan, ini invoice beli sekian, gue jual sekian, kan untungnya ada segini. Jadi bisa membuktikan. Begitu ya. Thank you Pak Mulyanto, semoga terbantu. Namun agak riskan. Ya. Solusi lainnya adalah Bapak bisa menambah omset. Solusi lain ya, tambahkan omset, tetap menggunakan KLU 30%. Itu boleh juga. Thank you Pak. Lanjut Bapak Abdul Sutopo. Peraturan perpanjangan PPh Final 0,5% nggak keluar-keluar. Konsultan saya nyuruh pakai norma yang 2025. Konsultannya bego, gitu ya. Ini konsultan di Konoha, teman-teman ya, bukan konsultan yang beneran ya. DJP dan Purbaya sudah menyatakan dengan tegas ya, diperpanjang sampai dengan Desember 2029. Kalau kita nggak percaya sama DJP dan Menkeu, mau percaya siapa? Masa percaya sama konsultan yang nggak punya kekuasaan sama sekali? Gimana sih? Ya, ya. Thank you ya Pak Abdul ya, bercanda ya Pak Abdul ya. Intinya ikuti aja lah, Pak Menkeu udah ngomong begitu, masa kita nggak percaya sama Purbaya? Bapak Lostiowatiana, Pak Wan, kalau saya sebelum lapor manual pakai pos, sebelumnya, apakah masih bisa? Jawabannya masih bisa ya. Sekarang masih bisa pakai pos, boleh aja. Kalau lihat peraturan masih bisa asal belum punya akun DJP online, betul ya. Belum pernah lapor 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 online, maka masih boleh manual. Saya tidak pernah bikin akun DJP online dan selalu lapor pajak manual. Mohon pencerahannya Pak Awan. Posisi saya sudah pensiun, tadinya karyawan swasta, sejak 2015 sudah pensiun dan posisi single, tidak ada pasangan. Selama ini cuma bantu orang tua urus toko dan mereka sudah ada laporan pajak terpisah. Makasih. Ya, boleh kok. Ya, masih boleh kalau mau lapor pakai kertas, silakan saja Pak. Bijaknya untuk UMKM yang omset di bawah 4,8 M itu nggak wajib buat SPT tahunan karena banyak UMKM yang nggak paham konteks, nggak bisa. Omset 4,8 M itu bisa terkumpul harta tuh 1 M per tahun Pak, per tahun ya. Gitu. Jadi justru perlu lapor SPT supaya hartanya bisa diupdate. Gitu. Nggak lucu dong tiba-tiba harta beli mobil Mercy, beli rumah 1 M, 2 M, 3 M, tapi nggak lapor SPT dengan alasan UMKM. Nggak. Ya. Jadi perlu lapor ya. Thank you Pak Antayuda. Bapak sewa kontrak. Kok itu kan banyak yang LB dan inginnya nihil. Kalau cari berapa tambahan penghasilannya dengan coba-coba sekian masih belum tepat, lalu coba dan coba lagi sekian masih belum tepat. Jadi kan lama nih ketemunya. Nah itu sebetulnya bisa dibantu pakai Excel dengan goal sheet di sana. Saya coba buat Excelnya. Oke, tadi sudah ya. Thank you Pak. Thanks Pak. Eh, sudah di email ya, sudah di email. Eh, belum saya baca, segera saya cek. Oke, jadi Bapak ini sudah bantuin kita ya teman-teman, sudah di email, gue belum baca aja sih. Jadi ada cara supaya bisa dibikin nihil gitu ya katanya ya. Oke, thank you Pak sewa kontrak. Sudah ada emailnya, nanti saya cek. Thank you Pak, bantuannya. Bapak Tri Astuti, Ibu ya, bagaimana mengisi lampiran L4B suami istri MT memilih terpisah? Pada bagian penghasilan suami, jika penghasilan dikenakan PPh final dan istri mempunyai A1. Oke, di bagian suami, jika suami hanya PPh final saja, maka ditulis 0 saja di bagian suami. Memang begitu ya. Kalau terjadi LB, maka LB itu harus dihilangkan dengan si istrinya menambah penghasilan dalam negeri lainnya. Kalau suami biarin 0 aja, karena nggak perlu si suaminya. Thank you, Bu Tri. Bapak Anwar Anasko, UMKM udah lebih dari 4,8 M bisa pakai ini nggak kok? Oh nggak bisa. Kayaknya ancek induk B terus Kak ikuti instruksi. Tidak bisa ya, tidak bisa. Formulir saya khusus untuk yang di bawah 4,8 M dan tidak pembukuan. Nah, kalau di atas 4,8 M, maka sudah wajib pembukuan. Gitu. Sehingga tidak cocok pakai form saya ini. Gitu.
Dia sudah mesti bikin pembukuan, laporan laba rugi, dan dia akan mengisi di lampiran-lampiran yang ada laba rugi neracanya, yang di tempat saya kosongin malah, gue buang. Oke, thank you Pak Anwar. Bapak Hadi Janto, sebenarnya bisa print loh. Aku sudah coba, kan ada menu download. Ada ya? Maksud Bapak di Cortex-nya ya? Di Cortex-nya atau di mananya? Di Cortex-nya? Boleh minta petunjuknya Pak. Kalau di Cortex sepertinya nggak bisa ngeprint. Kalaupun bisa ngeprint nggak bagus hasilnya. Oke. Bapak Chandra, Kok Awan, apakah ini re-upload video yang lalu ataukah ada revisi perbaikan? Jawabnya re-upload ya. Re-upload, re-upload saja karena yang sebelumnya itu kena remove oleh YouTube ya. Nah, tidak ada yang berbeda, tidak ada yang berbeda. Thank you, Pak. Nggak tahu juga kenapa di-remove sama YouTube. Bapak Grady, edukasi malah kena buzzer teror takedown. Kocak memang demokrasi ya, tapi kayak komunis, institusi pemerintah tapi baper. Ya nggak tahu juga gue. Mungkin ada oknum-oknum yang melaporin gue kali. Nggak tahu lah. Truly, too much aturan yang nggak jelas di negeri ini. Punya harta, nggak punya harta, dipaksa suruh lapor harta. Sekarang SPT dari DJP disuruh ke konteks tai lah. Disgusting. Waduh. Gue no comment dah kalau orang udah gitu ya. Oke teman-teman, sementara untuk itu masih ada yang lain lagi sih ya, di video yang lain akan gue bikin di video terpisah. Sampai jumpa teman-teman, semoga terbantu.